Apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Oke, baik. Ya, jadi ini format apa namanya? Format kita kuliah, bukan kuliah. Format apa? eh, Kalau SMA itu istilahnya apa sih? Bukan kuliah. KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Kita Ya, masih terus coba untuk kita apa namanya? Kita optimalkan ya. Per saat ini kalau dari pemberian materi ada saya dan Pak Nugroho dengan apa namanya latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Walaupun membahas tentang materi yang sama, tapi ketika latar belakangnya berbeda, pasti apa namanya dari sisi penyampaian materi juga pasti akan berbeda gitu ya. Nah, harapannya sebenarnya dari saya pribadi dengan ada dua apa namanya dua orang atau dua guru yang menyampaikan materi yang sama tapi dengan latar belakang yang berbeda tadi itu bisa memperkaya ya, memperkaya pemahaman di anak-anak. Jadi ujung-ujungnya fokusnya memang kebermanfaatan buat anak-anak sendiri gitu ya. Dengan latar belakang saya per saat ini yang lebih apa namanya, lebih ke saintifik gitu ya, karena sedang menempuh pendidikan S3 juga gitu, saya mungkin tipikalnya akan mencoba untuk membahasnya secara mendalam seperti itu ya. Sementara kalau Pak Nugroho memang latar belakangnya dari S1, S2 Teknik Elektro ITB gitu ya, dan sekarang ada di industri, mungkin dari sisi apa aplikasi teknologinya gitu bisa lebih lebih kuat gitu ya. Jadi harapannya nanti memang bisa apa saling melengkapi antara saya dan Pak Nugroho, bisa saling apa namanya memperkaya gitu ya pembahasan tentang materi kuliah lagi, materi materi pembelajaran di apa di kali ini di topik ini gitu ya tentang tentang magnet gitu. Jadi kemarin saya komunikasi dengan Pak Nugroho, Pak Nugroho lanjut membahas tentang RLC ya, rangkaian RLC dan apa tentang magnet. Jadi sangat besar kemungkinan materinya akan saling apa namanya beririsan ya antara saya dengan Pak Nugroho ya. Semoga ketika sampai di anak-anak apa malah tidak jadi membingungkan, harapannya seperti itu gitu ya. Tapi malah memperkaya gitu ya pembahasannya ya karena memang topiknya yang dibahas ya itu-itu aja gitu ya, tidak langsung loncat kemana gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, jadi dari sisi saya, eh, mohon maaf hari ini saya belum bisa hadir offline karena sejak minggu kemarin badan kurang fit. Tadi pagi juga apa masih belum full apa fit 100% ya. Jadi mungkin akan kita coba optimalkan eh, kelas pagi ini melalui media pembelajaran lewat Zoom ini gitu ya. Jadi, oke, Bismillah. Jadi saya coba setup sedikit. Semoga sudah terlihat cukup jelas ya. Jadi hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan di sisi saya ya, di sisi materi saya yang terakhir ya. Secara umum masih membahas tentang medan magnet. Jadi medan magnet ini akan selalu saya ulang-ulang tentang konsep medannya ya, karena nanti ketika anak-anak sudah masuk ke perkuliahan tingkat satu itu kan biasanya kalau di ITB ya ini referensi saya ya di ITB itu ada tahun pertama itu TPB namanya tahap persiapan bersama itu ada fisika dasarnya juga. Nah, fisika dasar itu sebenarnya materinya sama seperti yang dibahas di kelas mungkin sejak kelas 10 ya sampai K12 ini gitu ya, tapi dengan apa kedalaman yang lebih 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 dalam gitu ya. Nah, harapannya dengan pembahasan apa namanya terkhusus di materi Medan ini ya, anak-anak bisa mendapatkan apa namanya intuisinya mungkin ya tentang Medan itu apa sih sebenarnya kalau karena dari sisi konsep cukup cukup advance ya ini ya Medan ini ya. Harapannya minimal banget gitu, minimal banget itu konsep medannya sendiri bisa didapatkan ya, mulai dari medan gravitasi sudah kita bahas di awal ya dengan saya kemarin di awal-awal kelas.
medan listrik, sekarang medan magnet itu. Konsep medannya aja dipegang dulu gitu ya. Sehingga apanya nanti ketika sudah kuliah ketemu lagi tentang medan, ada sesuatu yang masih bisa dipegang gitu ya, konsep dasarnya ya. Sehingga ketika dikembangkan lebih lanjut jadi apa namanya, anak-anak sudah punya bekal gitu ya. Saya coba tuliskan dulu di sini karena nanti akan coba bolak-balik kita bahas ya. Seperti sebelumnya, untuk kasus gravitasi, listrik atau magnet itu selalu mempunyai sumber gitu ya. Sumber akan eh, menghasilkan medan, terus ada objek uji. Objek uji ini tentunya masing-masing ya. Kalau untuk kasus gravitasi, objek ujinya sesuatu yang mempunyai massa gitu ya. Kalau di medan listrik, objek ujinya adalah muatan listrik gitu ya. Kalau di medan magnet, objek ujinya adalah magnet gitu. Objek uji yang berada di dalam pengaruh medan akan mengalami gaya. Nah, ini perlu kita hati-hati tuh. Kemarin kalau tidak salah Pak Nugroho sudah membahas tentang gaya ya. Jadi kita punya konsep medannya sendiri, kita punya konsep gaya. Jadi jangan sampai bingung nih, mana yang memang memang bagiannya adalah medan, medan dihasilkan dari sumber gitu ya. Sementara gaya dialami oleh objek uji gitu. Nah, ini petanya harus jelas ya anak-anak ya, sehingga tidak mengalami kebingungan. Contoh kasus di medan magnet kemarin. eh kita punya magnet batang, punya dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Magnet batang ini sebagai sumber gitu ya. Kalau sebagai sumber dia akan menghasilkan medan gitu. Nah, medan magnetnya kemarin sudah kita apa namanya, deteksi gitu ya. Kurang lebih kita deteksi arahnya, dari kutub utara dia akan keluar, dari kutub selatan dia akan masuk. Nah, tapi dari sini nanti dia akan arahnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah sumber dan ini adalah medan. Nah, objek ujinya apa? Kemarin kita coba objek ujinya itu adalah kompas. Jadi kalau kompas, saya letakkan kompas di sini, maka si apa namanya, jarum kompasnya itu akan mengalami gaya karena kompasnya sebagai objek uji gitu. Jadi arahnya kurang lebih kan kemarin seperti ini ya. Arah utara, dari sini kan kemarin kita ada kesimpulan bahwa arah arah medan magnet ditunjukkan ditunjukkan oleh arah utara kompas. Kita sudah ada kesimpulan seperti ini ya kemarin ya. Jadi kalau misalnya di arah sini agak sedikit defleksi, kalau di sini dia akan eh, nah kurang lebih seperti itu. Jadi posisinya jelas ya, mana yang memang sumber akan menghasilkan medan, mana yang objek uji yang akan mengalami gaya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah konsep medan. Nah, terus konsep gayanya sendiri apa sih sebenarnya? Kita punya gaya. Apa itu gaya? Kembali lagi ke kelas berapa? Kelas 10 atau kelas 11 ya. By definition, gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi si kompas ini, si jarum kompas ini akan mengalami tarikan atau dorongan yang dapat merubah apa? Posisi, kecepatan, apalagi yang dapat berubah selain posisi, kecepatan atau arah pergerakan benda.
Jadi kalau misalnya posisinya statis, dia diam ya, jarum kompasnya ini kan tidak bergerak kan. Maka karena pengaruh medan magnet ini dia akan mengalami gaya sehingga menyebabkan apa? Perubahan dia akan mengalami perubahan posisi yang awalnya misalnya menunjuk ke utaranya mana? Utaranya misalnya sebelah sana gitu ya. Ini adalah utara bumi gitu ya. Tapi karena pengaruh medan magnet ini dia akan berubah posisinya. Tapi kalau misalnya nanti ada kasus kita membicarakan tentang muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet, wah lebih seru tuh. Jadi ada muatan listriknya selama ini kan kita asumsikan bergerak dalam dalam kabel gitu ya, dalam kawat gitu ya. Gimana kalau muatan listriknya bukan dalam kabel, dalam ruang hampa, anak-anak harus mulai bisa mengimajinasikan ya nanti ya si muatan listriknya itu bergerak dalam ruang hampa, tapi di ruang hampanya itu ada medan magnet nanti, medan magnet yang seperti ini. Apa pengaruhnya? Karena dia bergerak, maka kecepatannya bisa berubah, arah pergerakannya si muatannya itu akan jadi berubah. Nah, jadi harus harus apa namanya? Harus mulai bisa mengimajinasikan ya saat ini gitu. Oke, itu konsep dasarnya yang akan coba kita bedah tentang medan, tentang gaya. Jadi dari situ medannya dulu nih. Jadi kita pecah-pecah kecil-kecil gitu ya. Konsepnya kita pecah-pecah kecil-kecil. Jangan langsung besar brek gitu ya. Karena nanti kalau belum paham tentang fenomena fisisnya ya akan bingung gitu. Jadi konsep medan magnet ini sendiri pun sebenarnya kan pecahan dari konsep medan elektromagnet gitu ya. Medan elektro, medan listrik itu sudah kita bahas sendiri, medan magnetnya sendiri sudah kita bahas sendiri, konsep medannya sendiri kita pecah lagi, ada yang tentang medannya, ada tentang gayanya gitu. Ini juga dari sini nanti kita punya medan ini karena besaran vektor, jadi dia punya arah dan dia punya magnitudo gitu ya. Punya kita pecah lagi. Oh, kita bahas yang arahnya dulu nih sekarang. Kemudian nanti akan kita bahas mengenai magnitudonya seperti itu. Nah, di pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus. Terakhir seperti itu ya. Jadi misalnya saya punya kawat kabel gitu ya. Bahasanya kawat atau kabel. Dia akan dialirin arus listrik. Misalnya arahnya ke atas seperti ini. Nanti dari sini percobaan Orsted itu ya. Dari kawat atau kabel yang dialirin arus listrik, dia akan menghasilkan medan magnet sesuai dengan hukum tangan kanan. Jadi kalau kawatnya ke atas, nanti akan muncul medan magnet di sekitar kawat ini. Arah ke tangan kanan gitu ya. Jadi kalau tangan kanan kemarin ibu jari itu sebagai apa namanya? Arah arus listrik, sementara apa? Jari yang lain itu sebagai arah medan listriknya, medan magnetnya seperti itu. Jadi kalau lurus seperti ini, ibu jari arahnya. Jadi kan kemarin ada konvensi arah bidang ya. Kita berbicara bidang dua dimensi ya. Arah silang seperti ini itu adalah masuk, masuk bidang, titik seperti ini, tanda titik seperti ini dia keluar bidang. Jadi dari sini misalnya di sebelah sebelah kanan gitu ya, sebelah kanan sebelah sini itu berarti gimana nih? Dia masuk gitu ya, masuk. Saya gambarkan seperti ini. Sementara di sebelah kiri dia arahnya akan keluar. Nah ini gambarannya inilah ya si itunya. Jadi sebelah kiri dia akan keluar, sebelah kanannya dia akan masuk. Kali lagi kita baru berbicara mengenai arah di sini. Nah magnitudonya seperti apa? Magnitudonya kita turunkan melalui percobaan. Dari percobaan yang dilakukan oleh saintis zaman dahulu gitu ya. Dia mengamati nih dari percobaan itu, oh ternyata medan magnet yang dihasilkan itu, ini B ya. Eh, Kalau medan listrik kemarin kan kita E ya, E itu medan listrik. Sekarang kita konvensinya pakai B ini. B itu akan sebanding dengan arus listrik. Artinya ketika arus listriknya semakin besar, B-nya akan semakin besar.
ketika arus listriknya mengecil, maka B-nya akan mengecil. Ini sebab akibat ya. Sebabnya adalah I-nya, akibatnya adalah B-nya. B-nya sebanding dengan I. Terus kemudian B-nya berbanding terbalik dengan R, jarak. Secara intuisi juga pasti masuk akal ya. Jadi semakin dekat dengan sumber arus listriknya, dalam hal ini misalnya jaraknya ya, ini R, ini R-nya gitu ya. Maka ketika semakin dekat, B-nya akan semakin besar. Ketika semakin jauh, analoginya seperti di awal-awal itu kryptonite gitu ya. Ketika Superman didekati oleh si batu kryptonite sebagai sumber akan menghasilkan medan kryptonite seperti itu ya. Maka pengaruh medannya ke objek ujinya itu, si Superman-nya itu, dia akan semakin besar. Jadi jauhkan supaya efek medannya akan semakin melemah seperti itu ya. Nah, dia B sebanding dengan I, B-nya berbanding terbalik dengan R. Semakin jauh semakin jauh itu artinya R-nya kan semakin membesar, B-nya kan semakin mengecil. Nah, dari situ secara matematis bisa kita tuliskan B sebanding dengan I, tapi berbanding terbalik dengan R. Ini secara intuisi terlebih dahulu gitu ya. Nah, melalui percobaan didapatkan untuk kawat lurus seperti ini, B-nya ada suatu konstanta mu 0 gitu ya, dibagi 2pi. Kalau ini kan sebanding ya, kalau ini udah sama dengan nih. Jadi harus hati-hati. I per R. Jadi apa itu mu 0? Kemarin sudah kita bahas ya. Mu 0 itu adalah permeabilitas eh, ruang hampa dalam kurung kemampuan ruang hampa dalam melewatkan medan magnet. Nah, ini permeabilitas ruang hampa. Jadi kemarin mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Satuannya apa ya? Coba saya lihat. Satuannya kemarin itu adalah 4pi kali 10 pangkat Tesla per Tesla meter per ampere gitu ya. Oke, itu baru kawat lurus itu. Dari sini nanti kita akan kembangkan. Jadi konsep awalnya itu ya, kita punya medan magnet itu karena besaran vektor, vektor itu punya arah dan punya magnitudo. Arahnya kita deteksi dulu gitu ya, bahwa kalau dengan menggunakan hukum tangan kanan, jadi sebelah kanannya itu dia arahnya akan masuk, sebelah kirinya dia arahnya akan keluar. Jadi dia bentuknya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi medan magnetnya akan mengelilingi dari si sumber magnetnya. Berbeda halnya kalau, nah ini nanti perhitungannya karena lebih kompleks karena arahnya saja sudah berbeda nih. Kalau di kasus medan listrik yang sebelumnya itu kan arahnya dia cuman radial ya, dia menyebar lurus. Jadi kalau muatannya positif, dia arahnya cuman lurus seperti ini gitu ya. Ini adalah E. Kalau negatif, dia masuk. Ini E-nya. Nah, sekarang kan berbeda. Kalau ini B, ini E-nya tuh. Secara secara bentuk atau secara medannya sendiri dia sudah berbeda ya.
Jadi dia apa namanya secara perhitungan nanti juga akan berbeda ketika kita menghitung E atau B ini. Nanti ada cross product, ada dot product gitu. Semoga nanti kita bahas pelan-pelan. Oke, dari situ. Himbauan nanti tulisannya dibesarkan sedikit ya, atau di sananya di zoom gitu. Oh, oke. Kurang besar ya. Iya, baik, Kurang- makasih. Saya coba besarkan. Oke, tadi di apa pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Seperti ini sudah cukup besar, Pak Didin? Kurang. Cukup. Tar. Fokus. Malah jadi nggak fokus. Ya, sudah cukup. Nah, oke. Arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita balik nih, apa yang akan terjadi ketika arus listrik pada kawat berada di dalam medan magnet. Jadi kalau tadi di awal sudah kita bahas ya bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, apa yang akan terjadi ketika kawatnya tadi itu kita letakkan dalam medan magnet? Misalnya eh, skenario-nya seperti ini. Saya punya medan magnet U gitu ya. Ini adalah kutub utaranya, ini kutub selatan. Mohon maaf, ini gambarnya saya tidak pandai menggambar. Medan magnet U seperti ini ya. Terus dari sini kita di awal sudah kita deteksi ya bahwa arah medan magnetnya dari apa? Dari magnet seperti ini itu arahnya dari utara itu akan keluar dan dari selatan itu akan masuk. Jadi kurang lebih seperti ini gitu ya. Arah medan magnetnya ini B. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita letakkan kawat yang lurus tadi di pembahasan sebelumnya tadi berada dalam medan magnet ini? Misalnya gini, tegak lurus ya. Kawatnya mengalir I. Nah, apa yang akan terjadi? Untuk itu kita nonton video sebentar. Saya sudah siapkan video karena saya agak ribet kalau harus menyiapkan percobaannya di sini. Jadi kita tonton YouTube-nya ya. Semoga suaranya juga masuk. Share. Oke, YouTube-nya sudah terlihat? Kita tonton ya, 1 menit. Suaranya masuk, suara YouTube-nya? Pak Didin masuk suaranya? Ada sedikit. Field is pointing up. And then I have a big, copper tube. It's connected to the wires here and there. When I connect these here, electricity will flow
through this guy, through the red, through the copper tube, and then up through ground, and then back home. So we'll have electricity flowing this way, magnetic field pointing up. We expect a force inward. And sure enough, we get an inward force. Now, if I reverse the direction of the current, we expect an outward force. Get this guy out of the way. And there you see it, floating there. Because now that I've reversed the direction of the current, current is flowing this way, magnetic field is pointing up, we expect an outward force. And that's what you say. Right-hand rule, simplified. Nah, oke. Asiknya sih kita percobaan sendiri ya Pak Didin ya, tapi agak susah setupnya. Jadi kurang lebih tadi percobaannya seperti ini ya. Kita akan melakukan percobaan. Jadi kembali lagi patokan awalnya seperti tadi dibahas di awal ya. Subjeknya adalah magnet yang akan menghasilkan medan magnet. Objeknya di sini adalah si kawatnya tadi yang akan mengalami gaya gitu. Nah, dari sini ternyata si kawatnya tadi itu dapat mengalami arah gaya yang berbeda-beda tergantung dari arah sumber arusnya gitu ya. Jadi kalau di awal tadi nanti kita detailkan ya. Di awal tadi arah kawatnya mengalami gaya ke dalam. Ingat definisi gaya tadi ya. Definisi gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat merubah posisi. Nah, tadi kan posisinya berubah tuh. Gaya ada dia si objeknya, objek ujinya gitu. Dia posisi kawatnya bisa berubah. Nah, ternyata perubahan posisinya itu dipengaruhi oleh apa? Arah arusnya kan tadi ketika dibolak-balik ternyata arah gayanya berbeda-beda tuh gitu. Nah, dari sini ternyata arahnya itu masih bisa didefinisikan. Oh, ini dijawab dulu ya tadi pertanyaannya. Apa yang akan terjadi ketika arus listrik pada kawat berada di dalam medan magnet? Kawat mengalami gaya, gitu ya jawabannya. Kawat akan mengalami gaya. Nah, kembali lagi ketika kita membahas tentang besaran vektor, punya dua ya. Yang pertama punya arah, yang kedua punya besar. Kita bahas dulu arahnya. Arahnya seperti apa? Jadi ini juga masih mengikuti aturan dari tangan kanan. Ini misalnya kalau saya gambarkan kemarin kan tangan kanannya kita masih seperti ini ya. Ibu jari itu arah arus listrik, sementara keempat jari yang lain itu mengikuti medan magnet. Ya, jadi kalau sekarang masih sama gitu ya. Arus listriknya ibu jari, keempat jarinya ini adalah medan magnetnya, arah medan magnetnya, gayanya sekarang tegak lurus nih terhadap si telapak tangannya ini. Jadi gayanya tegak lurus seperti ini. Jadi kalau saya ini ibu jari, ini medan magnet, gayanya akan tegak lurus. Jadi seperti ke sana gitu ya gayanya. Nah, kalau seperti ini gimana misalnya? Arus listriknya adalah arahnya ke sana, medan magnetnya arahnya ke sana, berarti gitu ya. Oke? Saya agak susah. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Si arus listriknya ini, medan magnetnya keempat jari yang lain, gayanya maka dia akan ke bawah. Dia akan mengalami, si kawat ini akan mengalami gaya ke bawah. Kalau dirubah, misalnya arusnya sekarang saya rubah. Dia arusnya ke sana. Arusnya ke sana, tapi gayanya tengah. Nah, gini ya. Maka gayanya akan ke atas. Ini I1, ini F1, ini misalnya I2, maka akan menghasilkan gaya F2. I1 akan menghasilkan gaya arahnya F1, kalau I2 akan menghasilkan gaya arahnya F2.
Oke, tangan kanan gitu ya. Silakan di 1 menit di apa di apa namanya dibayang-bayangkan karena ini kita mulai 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 kompleks ya, variabelnya udah ada 3 ya. Kalau sebelumnya kan cuma 2 tuh, arus sama medan magnet aja. Sekarang 3 nih, nambah nih. Ini adalah arah arus listrik, ini adalah arah medan magnet, sementara arah gayanya tegak lurus terhadap si telapak tangannya, arahnya ke sana. Jadi silakan dibayangkan. Jadi kalau saya punya magnet U seperti ini, medan magnetnya dari utara ke selatan, terus ada kawat yang menembus tegak lurus si medan magnetnya, maka dia akan mengalami gaya-gayanya bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung dari arah arus listriknya. Oke, sekarang coba kita bereksperimen. Jadi kalau saya misalnya, saya simplifikasi. Saya punya medan magnet arahnya seperti ini. Oke. Kemudian saya punya kawat kabel, dia mengarah ke atas I. Kemana? Pertanyaan pertamanya adalah kemana arah gaya yang dialami oleh kawat ini? Ini bidang kertas ini gitu ya. Cross. Oke, cross artinya masuk atau keluar? Masuk ya. Ini adalah F. Tangan kanan, arahnya B ke sana, I-nya ke atas, berarti gayanya tegak lurus dengan telapak tangan. Oke. Sebaliknya, kalau arahnya ke bawah, berarti dia gimana? Kalau I-nya ke bawah, gitu ya. I-nya ke bawah, medan magnetnya 4 jari ini, dia akan ke atas. Jadi kalau saya punya I-nya ke bawah, B-nya tetap, maka dia akan oke. Nah, sekarang apa yang akan terjadi ketika membentuk sudut? Juga apa namanya? Kalau kita bisa buat percobaannya seru nih. Secara intuisi dulu ya, saya ingin mengenalkan intuisinya dulu. Mana yang lebih besar? Ini adalah kondisi A dengan kondisi B. Dia membentuk sudut theta. FA dengan FB. Ini B-nya, ini medan magnetnya ya. Bingung? Jelas? Cukup jelas kasusnya seperti ini? Jadi kalau misalnya kawatnya bukan tegak lurus, kalau tegak lurus kan artinya ini berapa sudutnya? 90 derajat kan ya? Nah, dia membentuk sudut theta di sini. Udah sempat interupsi sebentar, Pak. Ya, silakan. Ambil dulu piano. Makasih ya, Pak. Sama. Oke, selanjut. Sekarang kembali lagi ya. Kalau ini kan kita bicara tadi ya, kita bicara arah nih. Kalau arah pasti ini sama kan ya. Saya pin dulu. Kalau arah di sini 2 kasus ini arahnya akan sama gayanya. Jadi satu ke sana, arahnya ke sana, maka dia akan
masukkan ya. Ini juga kan masuk. Tapi seberapa besar? Nah, selain arah kita sudah mau masuk ke besar nih secara intuisi. Seberapa besar simpangannya? Ini juga harus apa namanya? Kalau bisa percobaan bagus nih. Kita mengubah-ubah nilai I untuk mendapatkan mengamati besarnya F-nya ya. Jadi kalau di sini langsung saya jawab aja bahwa FA itu dia akan lebih besar, akan menghasilkan gaya yang lebih besar daripada FB. Gaya yang dialami oleh kawat yang membentuk sudut seperti ini, dia akan lebih kecil daripada kawatnya tegak lurus terhadap si medan magnetnya. Jadi FA akan lebih besar daripada FB. Nah, secara intuisi besarnya F itu berarti banyak dipengaruhi nih. Yang pertama akan dipengaruhi oleh F ya. F dipengaruhi oleh yang pertama tadi arus listrik. Dua, kan tadi besarnya arus listriknya ya. Yang kedua adalah besarnya medan magnet. Yang ketiga, panjang dari si kawatnya sendiri. Jadi si kawat ini misalnya punya L gitu ya, panjangnya L. Panjang dari kawat. Dan keempat, ternyata dia juga dipengaruhi oleh sudut. Sudut antara I dan B. Nah, ini juga diperoleh dari eksperimen gitu ya. Oh, ternyata gaya seperti yang di video YouTube tadi gitu ya. Ternyata gaya yang dihasilkan oleh yang dialami oleh si kawat dalam medan magnet ini itu dipengaruhi oleh arus listrik. Lewat melakukan percobaan, oh kalau arus listriknya semakin besar di percobaan sebelumnya itu juga didapatkan ya. Gayanya akan semakin besar. Medan magnetnya diperbesar dalam artian diperbesar gitu ya. Dia juga akan mengalami gaya yang semakin besar. Kawatnya semakin panjang yang berada dalam medan magnet itu gitu ya. Kawatnya diperpanjang, dia juga akan semakin besar. Nah, sudut ini nih ternyata dia maksimal itu 90 derajat. Kalau dia ini kasus C ya misalnya ya. Ternyata dia ini adalah B. Terus si kawatnya sejajar. Kawatnya sejajar seperti ini. Ternyata dia F-nya adalah 0 untuk kasus C ini melalui percobaan. Artinya dia kalau arusnya ini sejajar dengan arah dari arus listrik sejajar dengan arah dari medan magnetnya, kawatnya kalau 0 artinya apa? Tidak mengalami gaya. Si kawatnya tidak mengalami gaya atau tidak mengalami simpangan seperti di video tadi gitu. Nah, dari situ selanjutnya bisa jadi dari percobaan, dari pengamatan empiris itu ya, percobaan empiris, terus diturunkan persamaannya. F itu sama dengan sebanding dengan B, sebanding dengan I, sebanding dengan L, dia juga dengan sin theta. Fungsi dari sinus. Sin theta maksimal pada sudut berapa? Sin 0 derajat berapa? Sin 0, 0. Nah ini ya. Ini ingat, kalau ini berarti sudutnya berapa yang C ini? Tetanya berapa yang C? 0 kan ya? Kalau ini 0, maka dia semua, walaupun berapa besarnya BIL, maka dia F-nya akan menghasilkan 0, karena dikali dengan 0 kan? Kalau sin 90 derajat, berapa? 1. Maka dia akan nilainya maksimal. F-nya adalah fungsi dari B, I, dan L. Cara membacanya seperti itu ya. Jadi ketika θ-nya 0, maka F-nya sama dengan 0.
ketika tetanya 90 derajat, maka F-nya akan maksimum. Maksimum itu artinya dia hanya fungsi dari B, I, kali L gitu. Ada yang bisa lebih besar sudutnya yang akan menghasilkan gaya paling besar? Nggak ada. Karena sinnya ini udah 1 kan. Kan nilai sinus itu dari 0 sampai 1 kan ya. Seperti itu. Jadi medan magnetnya tadi ceritanya mulai dari tegak lurus, saya miring-miring-miringkan seperti itu gitu ya. Dari percobaan nih. Ternyata dia maksimum ketika dia gaya yang dialami oleh si kawat ini maksimum ketika dia sudutnya 90 dan dia akan 0 ketika sudutnya 0 derajat gitu. Gayanya akan 0 ketika sudutnya atau sejajar dengan eh, si medan magnetnya. Nah, pertanyaannya gimana kalau si arusnya berlawanan? Apa yang akan terjadi? Kalau berlawanan berarti sudutnya berapa? 180. Sin 180 berapa? Ayo, trigonometrinya diingat-ingat. Kita di fisika selain belajar matematika, belajar fenomena fisiknya juga gitu ya. Jadi matematikanya dipakai, fisikanya juga kepakai. Intuisinya ini ya. Jadi sudut theta itu adalah sudut antara B dengan I-nya ya. Seperti itu. Jadi nanti dari situ arahnya bisa kita ketahui, besarannya juga bisa kita ketahui. Jadi ini FC1, FC2 berarti FC2. Saya sambil minum dulu. Ada yang mau jawab? Kalau arahnya berlawanan dengan si B-nya. Sin 180 derajat. Tinggal dimasukkan aja ke sini kan? Besarnya. Oke, itu pertanyaan PR ya. Nanti silakan di. Jadi trigonometri nanti di ujian berarti trigonometrinya biar nggak biar tidak lupa berarti harus dihafalkan sin apa? Sin 0 sampai 180 sin cos aja lah ya. 0 sampai 180 berapa? Karena trigonometri kita akan pakai lagi nih. Karena ada fungsi sin di sini. Itu kita baru berbicara untuk kasus kawat lurus. Jadi yang kedua, yang pertama kita sudah bahas mengenai medan dan gaya magnet pada kawat lurus. Yang kedua, kita akan masuk nih. Medannya dulu ya. Medan magnet pada kawat melingkar. Jadi kalau pada kawat melingkar, ya kawatnya mana contohnya ya? Nah ini kawat sebelum. Nah kawat sebelumnya kan kita lurus seperti ini aja gitu ya. Misalnya merah itu positif, hitam itu negatif, maka kalau seperti ini harusnya akan mengalir ke sana gitu ya. Nah sekarang kalau kawatnya
kita buat lingkaran seperti ini kurang lebih. Jadi dari merah ke hitam, merahnya positif, hitamnya negatif. Jadi arusnya akan mengalir dari merah melewati kawat, tapi bentuknya melingkar. Terus kembali lagi ke hitam. Kalau saya gambarkan, kurang lebih dalam satu loop aja ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah I. Fokus apa namanya? Fokus utama di medan magnet pada kawat melingkar seperti ini itu adalah di pusat, di pusatnya. Karena kita punya variabel atau parameter R atau jari-jari dari radius dari si kawat melingkar ini itu. Arahnya sama. Jadi kalau misalnya pakai tangan kanan di atas kawat gitu ya. Kalau ini apa arus listrik, ini adalah medan magnetnya. Jadi kalau di atas kawat dia arahnya akan misalnya ini ya, arahnya akan masuk. Oke. Sementara kalau di tengah berarti dia masuk, terus di tengah-tengah dia akan keluar seperti itu. Ini masuk di luar kawat ya, sementara di dalam kawat dia akan keluar. Kalau sekarang saya balik. Ini pusatnya, arus listriknya ke sana sekarang. I. Jadi gini ya. Berarti di luar kawat, di luar lingkaran ini arahnya akan keluar. Oke, keluar. Sementara di dalam lingkaran dia akan masuk, masuk, masuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Masih ada yang bingung tentang konvensi tanda titik sama dot sama cross seperti ini? Tadi dot product, cross product kita cerita hal yang lain ya itu ya. Ini kita konvensi arahnya dulu nih. Kalau masih ada yang bingung, mungkin bisa dibantu ke Pak Didin ya. Nih, kawat gitu ya. Misalnya kan kalau merah itu positif, hitam itu negatif. Berarti kan arusnya dari merah keluar gitu kan ya, masuk ke positif. Nah, arus pakai tangan kanan, kan dia ibu jari kan ya. Kalau arusnya seperti ini, berarti yang atas ini ya. Dia di bagian atas kawat, dia akan masuk semua kan ya, di sebelah sini. Gimana? Kurang jelas? Tadi ini kawat arusnya ke sana, arusnya kan ngalir ke sana gitu ya. Ini kita bicara dua variabel dulu nih, arus sama medan magnetnya dulu nih. Belum gaya ya. Nanti soalnya kalau udah 3 variabel jadi tambah kompleks. Jadi ini kan karena dia melingkari sumbernya ya. Jadi ketika di atas dia kalau seperti ini arahnya dia akan masuk semua nih di seputar sini. Masuk, 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 masuk. Sementara di tengah sini setelah lewati kawat gitu ya, dia akan keluar titik, 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 titik. Kalau sebaliknya berarti tinggal dibalik ini gitu ya. Berarti arusnya berlawanan. Arusnya kan ke sana tuh. Berarti di dalam kawat dia akan masuk seperti ini. Di luar kawat dia akan keluar. Oke, dari sini dulu kita
tuliskan ya kesimpulannya. Jika arus listrik searah dengan jarum jam, maka medan magnet pada pusat lingkaran arahnya searah jarum jam, maka arahnya akan masuk. Searah jarum jam berarti kan yang ini ya. Ini kita concernnya adalah di pusatnya. Kita bicara di pusatnya dulu. Nanti kalau dibicara di sekeliling-kelilingnya udah terlalu kompleks nanti. Fokusnya di pusatnya dulu ya, pusat lingkarannya dulu. Ke arah jarum jam, maka medan magnet pada pusat lingkaran arahnya akan masuk ke bidang. Berlawanan dengan arah jarum jam, arus listriknya ya, maka di pusat lingkaran arahnya akan keluar. Ini untuk kasus kawat lingkaran. Kembali lagi, kita baru berbicara di sini arah. Kalau di kawat lurus tadi, sekarang kita bicara magnitudenya ya. Kawat lurus tadi B-nya sama dengan rumusnya apa tadi? Mu 0 per 2pi I per R. Itu kan ya, pada kawat lurus ya ini ya. Sekarang, ini juga bisa diturunkan ini pada lingkaran, pada kawat lingkaran. Ini bisa diturunkan dari hukum Biot-Savart nanti. Nanti nggak tahu Biot-Savartnya diturunkan di SMA atau di kuliah nanti. Agam aja lah nanti yang menurunkan rumusnya ya. Kalau mau menurunkan ini hukum Biot-Savart. Mu 0 dikali I per 2 R. Salah. Rumusnya hati-hati ya. Kalau kawat lurus dia ada 2pi. Kalau kawat lingkaran dia pi-nya hilang. Mu 0 I 2 R. Pi-nya hilang ya. R-nya di sini adalah R jari-jari. Kalau R di sini R kecil, dia adalah apa? Jarak antara kawat dengan medan magnet yang ingin dicari besarnya. Sementara kalau di sini karena kita fokusnya adalah di pusat lingkaran, maka kita menggunakan jari-jari. Coba kita lihat soalnya, harusnya masih simpel ya. Nih, kita masuk contoh perhitungan soal biar tidak bingung nanti. Sebuah kawat berbentuk lingkaran jari 10 cm dialiri arus listrik
sebesar 2,0 ya ampere. Tentukan satu besar medan magnet di pusat. Kita kalau kawat lingkaran kita concernnya di pusat dulu ya. Arah medan magnet jika arus mengalir berlawanan arah jarum jam. Ini dilihat dari atas ya, dilihat dari atas. Dari atas atau top view. Yuk, coba dikerjakan, langsung masukkan ke rumus. Karena nggak usah maju ya. Atau mau maju, Pak Didin? Pak Didin yang ngamatin dari situ. Ke depan. Oh, putra, putri. Yang pertama, gambar dulu gitu ya. Dari soal, digambar dulu soalnya seperti apa, terus kemudian diketahui, ditanyakan, jawab gitu ya. Itu mana harus gimana? Ya, ini ada, ini ada, R-nya ada. Ada semua. Ya. Yang betul mau ke depan. View-nya berapa dan berapa.
Itu aja selesaikan aja dulu ya tanya. Oh iya. Ini sebentar berapa? R-nya berapa? Ya. R gede, kan lingkaran. Kalau R kecil ya. Kalau R kecil tadi jarak ya, kawat lurus. Ini sekarang R besar, jari-jari. Nanti Bukan apa banget, Bang. Oh ini. R-nya dikali berapa? Senti berapa meter? Konversi ke meter ya, jangan lupa. Nah, ya. Karena arahnya Ini apa ya? berlawanan. I-nya dulu, arah I-nya dulu kemana sih? Ini arah medan. Nah, I-nya kemana? Arah I dulu. Alir berlawanan ini. Nah, I-nya ke sana berarti medannya Medannya kenal. kemana? Masuk. Oke. Kalau masuk pakai tanda apa? Cross. Enggak di sana, yang di pusatnya. Kita lingkaran bicara di pusat lingkaran dulu. Medan magnet di titik pusat. Berlawanan arah. Ada dari situ. Kan sudah dijelasin. Iya. Pakai tangan kanan ya. Di pusat. Di pinggir masuk. Di pinggir keluar. Di pusat masuk. Iya udah benar. Iya. Ini masuk. Ini. Masuk. Nah di sini keluar. Iya. Iya siapa yang bilang? X masuk. X masuk. X masuk. Itu dia. Ada yang mau ditanyakan? Ada sisa waktu 9 menit. Ini apa namanya? Kalau dari saya, mumpung masih sederhana ya. Kalau masih bingung ini tangan kanan ini apa sih? Silakan ditanyakan karena nanti semakin kompleks. Jadi harus benar-benar, kan kita baru bicara dua variabel nih, I dan B. Nanti nambah lagi I, B, sama F. Tadi sudah ada introduksinya ya, arahnya ya. Terus nanti I-nya bentuknya macam-macam. Ada yang kawat lurus, kawat lingkaran. Kalau lingkarannya saya apa namanya? Saya bikin beberapa kali misalnya. Lingkarannya dari Misalnya apa namanya?
Kalau tadi kan lingkarannya satu kali gini aja gitu ya. Apa yang terjadi kalau lingkarannya saya bikin beberapa kali? Misalnya saya nyatakan n itu adalah jumlah lilitannya ya, jumlah lingkarannya 10 kali. Arah medan magnet di titiknya di pusat lingkarannya berubah nggak? Kalau saya lilit beberapa kali. Gimana, Pak? Arahnya sama nih. Kalau tadi kan kita di awal bicara satu lingkaran seperti ini aja kan, kawatnya kan. Tapi kalau sekarang kawatnya saya lilit beberapa kali nih. Jadi misalnya ini ada ada kabel nih ya. Ada kabel, kan tadi cuma satu lilitan gini aja kan ya. Kalau lilitannya beberapa kali seperti ini. Dengan asumsi R-nya sama. Misalnya 10 kali. Ya. Apa yang akan terjadi? Besar dan arahnya di pusat lingkaran ini. Misalnya lilitannya 10 kali. Arahnya ada berubah nggak di pusat lingkaran? Arahnya sama. Ya kan? Kan arah dipengaruhi dari arah arusnya aja kan? Oke. Nah, terus yang berubah apanya? Berubah adalah magnitudonya. Magnitudonya dia akan menguat 10 kali juga gitu. Kalau tadi di awal kita cuman bicara B sama dengan tadi apa? Mu 0 kali I per 2R. Kalau ada N kali lilitan seperti ini, maka B-nya akan berubah menjadi mu 0 N kali I per 2R. Ini ada N jumlah loopnya ya, jumlah lingkarannya. Gambarannya tadi kalau tadi kita bicara satu kali apa lilitan satu lingkaran gitu aja ya. Terus lingkarannya saya bikin 10 nih. 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya gitu. Kan arusnya tetap aja kan akan mengalir di situ-situ aja gitu kan ya. Tapi dia berputar kalau kayak lari lah, larinya berapa kali putaran gitu ya. Maka di pusat ini itu medan magnetnya akan tetap arahnya, tapi dari magnitudonya akan 10 kali lebih kuat gitu. Makanya ini B-nya akan sebanding dengan N gitu. N-nya 100 kali, B-nya akan meningkat 100 kalinya gitu. Oke, itu. Jadi lingkaran, tadi kita sudah bahas kawat lurus, lingkarannya kalau saya bikin beberapa kali, jadi mu 0 NI 2R ya. Terus yang terakhir ini introduksinya dulu nih. Untuk besok Rabu saya coba janjian dulu ya dengan Pak Nugroho. Karena masih ada satu bagian nih, yaitu selenoid. Jadi kalau selenoid itu, ini simulasinya ya. Jadi selenoid itu misalnya ini nih. Saya punya inti magnet, saya bikin lilitan di sini gitu ya. Tapi lilitannya jadi memanjang. Nah, lilitannya seperti ini. Yang kabel merah ini adalah arus listriknya ya nanti ya, mengalir dalam kawatnya ya. Nah, ini lebih kompleks lagi nih, siap-siap ya. Jadi kalau misalnya ini namanya selenoid, selenoid, selenoid atau selenoida. Selenoid. Jadi bentuknya seperti itu ya. Kita ulang. Tadi kawat lurus sudah, kawatnya lingkaran satu kali, lingkarannya berkali-kali tanpa menambah panjang ya. Terus kalau saya bikin lingkaran tapi saya bikin memanjang, bukan numpuk. Jadi gambarannya seperti tadi. Ya, jadinya memanjang seperti ini. Jadi dia akan menghasilkan ada selain ada diameter ada L ya, jadi panjang ya. Ini ada L-nya nih, ada panjang dari lilitannya. Nah, ini yang kita namakan sebagai selenoid. Oke, ini introduksi karena sepertinya nggak akan apa namanya. Jadi kalau saya misalnya tadi saya ada inti magnet, terus saya buat lilitan
di sepanjang, atau bukan inti magnet dulu lah, kayak pipa gitu ya. Misalnya arusnya saya bikin lilitan seperti ini. Ini I-nya mengalir di sini. Ini terus putus-putus ini bagian belakang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Dari situ saya punya I di sini. Di sini saya akan menghasilkan selenoid dengan panjang L. Panjang dari lilitannya. Nah, pertanyaan pertama kembali lagi analisisnya. Bagaimana arah dari medan magnetnya dari selenoid ini? Biar cepat kita misalnya nonton YouTube lagi ya, karena ada percobaannya nih. Jadi dari sini kita punya selenoid right hand rule, aturan tangan kanan khusus untuk selenoid. So in this video, we're going to go ahead and determine what is the direction of the magnetic field in this solenoid. Okay. So when we talk about solenoids, right, we can determine the strength of the magnetic field, which I'll talk about later, but we can also determine which way the magnetic field is going to point. So here is our battery, right? You notice the current's going out of this way through this wire, going into the solenoid like this, goes through all the loops, and then comes out this way, touches the negative end. So it's out of the positive end into the negative end, okay? We're going to go ahead and touch it with this compass. We're going to touch the battery to this negative end, and we're going to see which way the compass is pointing. Now, see, it goes straight through the entire solenoid, going all the way like this. You know my magnetic field is left. Okay, now if you check out with the right-hand rule, that does make sense. Let's consider the bottom portion of this wire here, right? It goes through it. Your fingers point this way, then you go around, and you notice your fingers are still pointing this way, and you notice as you keep going through every portion of the bottom and then the top, your fingers are all still pointing this way, the same way we have for just one loop of wire. Okay, but there should be an easier way to do it, and we actually do have that. This brings us to the solenoid right-hand rule. So that's the solenoid right hand rule. And basically what's going to happen is that instead of going ahead and just doing this for every part of the loop, we're going to go ahead and flip things. So in this one, your fingers are going to be the coils, okay? Coils with the current. Okay, and then your thumb for this one is going to be the magnetic field. So in other words, it's different. You know how you grasped a wire last time. This time we're going to grasp the entire solenoid, and we're going to be sure that our fingers are following the current. So notice my under part of my fingers grasping the direction that the current is going in every coil, and my thumb is going to be pointing the direction of the magnetic field like this. So notice I'm still grasping the entire thing. This time my fingers represent the current and all those coils, okay, in the direction that the current's going in, and then my thumb is a magnetic field. And that's the last right-hand rule for this class. Oke, itu sebagai pengantar. Nanti saya coba hari Rabu apakah saya yang akan melanjutkan atau Pak Nugroho ya. Jadi untuk kasus selenoid ini tadi ya ada kasus khusus ya bahwa saya ada gambarnya. Nah, udah kelihatan belum ya tadi? Share. Nah ini ya, selenoid right hand rule. Jadi yang lilitannya tadi itu ditunjukkan oleh 4 jari, sementara ibu jari itu akan menunjukkan arah dari medan magnetnya seperti ini.
Jadi kalau arah arusnya itu ini naik ke atas gitu ya, dia akan memutar sesuai dengan arah lilitannya. Itu adalah 4 jari ini ditunjukkan oleh arus listriknya, sementara arah medan magnetnya ditunjukkan oleh ibu jari seperti ini. Jadi kurang lebih gambarannya untuk solenoid aturannya seperti itu. Oke, untuk arah seperti itu dulu ya. Nanti untuk besarannya langsung ada rumusnya. Nanti coba kita jelaskan, detailkan di pertemuan lebih lanjut. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan hari Senin ini. Mangga dicoba-coba lagi ya anak-anak mengenai aturan tangan kanan ini. Kita mulai sudah bahas dari kawat lurus, kawat lingkaran, lingkarannya kita multiplikasi atau kita double beberapa kali gitu ya. Arahnya tidak berubah, tapi kekuatannya, magnitudenya akan berubah. Dan terakhir kita sudah bahas tentang solenoid. Oke, seperti itu ya. Makasih anak-anak, Pak Didin sudah menemani anak-anak di kelas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan dipelajari lagi untuk perbaikan. Kita akan adakan hari Minggu eh, jam 1 ya. Oke. Nanti kisi-kisi semoga dalam waktu dekat ini Selasa atau Rabu saya bagikan. Intinya kalau Selasa itu terlalu mepet, nanti mungkin Sabtu ya. Kita coba adakan Vicon lagi untuk membahas tentang kisi-kisi dan persiapan ujiannya. Perkiraan Sabtu pada bisa nggak kalau kita adakan Zoom yang ini, yang perbaikan? Sabtu saya ngikut aja, mangga. Bisanya jam berapa? Satu siang jam berapa? Sabtu mau ngecor Pak. Sabtu ngecor lagi, ngecor masjid lagi. Nanti kabari aja ya ke Pak Didin aja ya, atau ke saya nanti Sabtunya jam berapa. Kisi-kisi nanti saya bagikan di grup. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, untuk menghafal yang ini, tadi keluar masuknya ingat aja kalau searah masuk. Ya, kalau misalkan berlawanan tadi keluar. Diingatnya cuma satu aja, searah masuk. Gampang. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pak tutup pertemuan kali ini dengan doa yang manis. Satu doa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi Mati.
Ini berarti sekarang sih, ini kita kembalinya 4 sin 4x lagi 4 sin 4x. Nah, ini dikali 4 kali 4 hasilnya 11. Ini apa? Cos. Ada 2x-nya. Berarti 2 cos 2x kali 2 4. 4.